karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe wis ana sing menang. Itu nangun iku dewasa tegak monggo gitu. Tapi pokoknya kita mempelajari ini dengan sabrang dan semua bapak-bapak yang lain. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, ada video rekaman dari Cak Nun atau MH Ainun Najib yang lagi viral di media sosial. Cak Nun mengibaratkan atau menyamakan presiden kita, presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang juga presidennya Cak Nun, seperti Fir'aun. Kemudian juga menyebut nama-nama lain yang dimirip-miripkan, yang digotak-gatukkan, seperti kisah Fir'aun. Ada Korun, itu katanya seperti Antoni Salim. Kemudian ada Haman yang merupakan penasihat Fir'aun, itu seperti Luhut Panjaitan. Ini penamaan yang menurut saya tidak tepat dan bahkan cenderung penghinaan. Karena bagaimanapun juga Jokowi adalah presiden kita yang tidak mungkin bisa disamakan dengan Fir'aun. Meskipun ada kekurangan di Presiden Jokowi, tentu saja pasti ada kekurangan karena Presiden Jokowi adalah manusia biasa, tetapi tidak sampai layak dihina dan dituduh seperti Fir'aun. Karena Fir'aun yang diceritakan ini kan versi dalam kisah agama Islam, sosok yang menjadi musuh dari Nabi Musa alaihissalam, yang juga disebutkan yang sampai mengaku-ngaku seperti Tuhan. Kan tidak mungkin Pak Jokowi ini sama kayak Fir'aun yang sampai mengaku seperti Tuhan, kemudian membuat kesewenang-wenangan, kemudian menindas bangsa rakyat Israel atau Yahudi pada masa itu. Kan tidak sama. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Cak Nun, yang saya tidak tahu apa motif di balik pernyataan Cak Nun itu. Ya kalau kita membaca Fir'aun dari sejarah Mesir misalnya yang netral, kita akan menemukan cerita yang lain sebenarnya. Fir'aun adalah gelar, bukan nama orang. Gelar seperti raja-raja yang ada di Jawa seperti Hamengkubuwono, seperti Pakubuwono, seperti Mangkunegoro. Karena Fir'aun adalah nama gelar. Ada Fir'aun 1, 2, sampai beberapa. Dan Fir'aun ada yang baik dan juga tentu saja ada yang jahat. Ada Fir'aun yang mengajak kepada ketauhidan yang nama aslinya adalah Ikhnatun. Ini sangat terkenal dalam sejarah Mesir yang mengajak kepada ketauhidan pada Tuhan yang satu. Nah, yang dikenal dalam sejarah Islam Fir'aun yang jahat yang bersama Nabi Musa adalah Ramses yang ketiga. Tapi gelarnya juga adalah Fir'aun. Nah, cuma di pemahaman masyarakat kita, khususnya ya di masyarakat Islam,
Kalau sudah menyebut nama Fir'aun berarti adalah sosok yang jahat, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, yang menyiksa rakyatnya sendiri. Nah, ini kan tidak sama sekali bisa disamakan dengan seorang presiden Indonesia, Joko Widodo, yang masih sampai sekarang adalah seorang yang Muslim, kemudian melayani rakyatnya, dan kita melihat di beberapa hasil survei rakyat Indonesia masih sangat puas dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian saya melihat ada unsur kesombongan, ketakaburan dari ucapan Cak Nun itu sendiri. Ketika dia merasa bisa menghakimi seseorang, mengadili seseorang, memvonis seseorang, seperti Fir'aun misalnya, berarti dia sudah merasa paling benar. Saya tidak yakin kalau misalnya itu ada kisah Fir'aun yang dikutip oleh Cak Nun, terus Nabi Musanya siapa? Apakah Cak Nun merasa sebagai Nabi Musa yang waktu itu datang kepada Fir'aun untuk memberikan teguran dan pelajaran? Kalau sampai ini perasaan itu ada, mengaku lawannya yang dia sebut seperti Fir'aun kemudian merasa dirinya seperti Nabi Musa, ini kan sudah kesombongan dan ketakaburan yang sangat nyata. Saya kira dalam hal ini Cak Nun mungkin bisa mawas diri dan berpikir kembali apa yang sudah diucapkan. Jangan-jangan dia tidak ingin melakukan kritik yang sekarang bebas, siapapun boleh mengkritik secara substansi apa yang mau dikritik dari pemerintah ini, dan silahkan. Tetapi kalau sudah menghakimi, melakukan vonis bahwa seseorang itu seperti Fir'aun, sosok yang jahat, maka merasa dirinya sombong dan takabur. Tetapi saya juga tidak setuju kalau ada pihak, kalau ada orang yang ingin mempolisikan Cak Nun. Saya kira itu tidak perlu. Dan juga akan semakin bisa membuat Cak Nun nanti itu merasa sebagai korban karena dilaporkan ke polisi. Tidak perlulah. Karena Cak Nun mengkritik di publik, maka kita bisa mengoreksi dan mengkritik kembali di publik. Di media sosial atau di apapun namanya, tak perlu membawa-bawa polisi. Dan saya yakin juga Pak Jokowi juga tidak akan ngurus mulut-mulut celometan itu dan tidak punya waktu untuk melakukan tindakan-tindakan. Karena Pak Jokowi yang saya lihat sekeras apapun serangan kepada beliau, maka Pak Jokowi tidak pernah membalas, tidak pernah melakukan reaksi, tapi beliau tetap bekerja secara keras dan melayani masyarakat, melayani rakyat Indonesia. Dan untuk ucapan Cak Nun, hanya satu permintaan saya, Cak Nun, janganlah sombong. Tidak layak menyebut seseorang itu seperti Fir'aun yang merupakan musuh Tuhan dan juga musuh Nabi Musa alaihi salam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.